Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama sebelum kita belajar di saat ini, kita satukan hati kita naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Sebab hanya Engkau ya Tuhan yang kami puji, yang kami sembah. Inilah kami, inilah pujian kami. Kami datang membawa syukur kami. Ku datang Tuhan, membawa syukurku atas semua berkat-Mu yang Kau berikan bagiku. Datang Tuhan, membawa rinduku, kasih-Mu besar bagiku, nyata di dalam hidupku. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Engkau, Raja di atas segalanya, tiada seperti-Mu. Hanya Kau, hanya Engkau, yang bertahta di hidupku. Jadilah kehendak-Mu dalamku. Hanya Engkau ya Bapa. Ini kami Tuhan. Kami datang membawa rindu kami. Sama-sama kita katakan. Ku datang Tuhan, membawa rinduku, membawa rinduku, kasih-Mu besar bagiku, nyata di dalam hidupku. Hanya Kau, hanya Engkau, Raja di atas segalanya, tiada seperti-Mu. Hanya Kau, hanya Engkau, yang bertahta di hidupku. Jadilah kehendak-Mu. Hanya Kau, hanya Engkau, Raja di atas segalanya, tiada seperti-Mu. Hanya Kau, hanya Engkau, yang bertahta di hidupku. Jadilah kehendak-Mu. Hanya Kau, hanya Engkau, Rajaku, Raja di atas segalanya, tiada seperti-Mu. Hanya Kau, hanya Engkau, yang bertahta di
jadilah kehendak-Mu dalamku. Jadilah kehendak-Mu sesuai kehendak-Mu Bapa, seperti yang Kau mau. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkaulah kerinduan kami. Kami rindu terus Tuhan dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami rindu terus merasakan kasih-Mu yang mengalir sepanjang hidup kami. Sama seperti rusa yang merindukan sungai, kami pun merindukan Engkau Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Rajaku, padamu haus jiwaku. Bila ku boleh datang mengembangmu Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Katakan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekali lagi kita katakan bersama-sama, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau mendengar firman-Mu, Tuhan. Sebelum kami mendengar firman-Mu, kami mohon ampun, Tuhan.
untuk pikiran, perkataan, perbuatan kami yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan pimpin, kiranya firman ini boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Bapak Ibu berada. Hari ini kita akan mendengar cerita singkat tentang perjalanan kehidupan kekristenan. Kalau Bapak Ibu melihat di depan Bapak Ibu, saya sudah pakai baju hitam dan pegang kartu, bukan artinya kita mau main sulap. Tapi kita mau mempermudah ceritanya dengan alat peraga. Jadi kartu ini bisa digunakan untuk hal yang negatif, bisa juga digunakan untuk hal yang positif. Satu hari, ibarat katakan, setumpuk kartu ini adalah setiap manusia yang ada di muka bumi. Bayangkan, setumpuk kartu ini adalah setiap manusia yang ada di muka bumi. Ada saya, ada Bapak Ibu, ada saudara-saudari sekalian, ada semua orang di muka bumi. Lalu, semua orang yang ada di muka bumi itu berkumpul dan melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Datanglah seorang penginjil, katakan, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Penginjil itu berkata, manusia, kalau kamu tidak bertobat dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kamu binasa. Manusia, sudah lahir juru selamat yang menebus dosa kamu. Percayalah kepada Dia, namanya Yesus Kristus. Dari sekelompok manusia ini, ada yang mendengar berita tadi, ada yang mungkin lagi di tempat lain tidak mendengar. Tapi dari yang mendengar, ada sebagian yang kemudian mengatakan bahwa sepertinya saya penasaran dan sepertinya saya mau coba belajar lebih banyak tentang yang dinamakan Tuhan Yesus Kristus. Maka mulailah terbagi dua kelompok orang. Dua kelompok orang, yang satu entah mendengar atau tidak mendengar, intinya mereka tidak mengenal dan tidak percaya, tidak apapun lah namanya, kepada Tuhan Yesus. Tapi kelompok yang kedua adalah kelompok orang yang mendengar tentang Injil Tuhan Yesus, entah mendengar sebagian, entah mendengar sudah sepenuhnya, tapi mereka mendengar Injil, kemudian mereka memilih untuk percaya. Kemudian mereka memilih untuk menjadi orang Kristen. Ada dua kelompok manusia. Perenungan hal ini nih, yang kita ceritain hari ini jadi perenungan selama bertahun-tahun buat saya pribadi, karena ini sangat memberkati saya selama bertahun-tahun. Dan ini membantu saya pribadi setiap kali saya mau isi khotbah di satu tempat, selalu saya lihat ini kelompok mana dulu. Karena kalau kita ngajar, saya dari kelas SMP sudah ngajar privat, jadi saya suka ngajar. Kalau kita ngajar, kita tuh harus lihat, walaupun dia SMP, tapi dia jangankan logaritma nih, tambah-tambahan perkalian dia masih susah nih. Saya rasa kalau saya tahu PR-nya logaritma, tapi kalau saya langsung ngajar logaritma, nggak bakal masuk ke dia. Belajar dulu perkalian dulu nih. Kalau perkaliannya udah hafal, udah lengkap di otak gitu ya, udah inget, gampang untuk selanjutnya. Di sini mulai ada terbagi dua kelompok. Ini biasanya saya sebut fase 0. Orang-orang yang biasanya orang-orang ini, katakanlah ya, orang yang tadi ini adalah orang yang mendengar. Kita abaikan orang yang tidak mendengar karena memang mereka tadi belum lahir lah dan segala macam, terpencil atau apapun. Ini adalah kelompok pertama, ini adalah orang yang mendengar tapi memilih untuk tidak percaya dengan berbagai alasan. Jadi mereka bukan orang Kristen. Jadi kita abaikan kelompok yang ini. Kita fokus ke kelompok yang ini. Ini adalah kelompok orang yang mendengar lalu percaya.
entah bagaimana definisi percayanya mereka, tapi mereka percaya Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dibaptis, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Entah mereka Katolik, entah mereka Kristen yang mana, pokoknya mereka percaya Yesus Kristus Tuhan. Ada di sini. Tapi kemudian, dimanapun mereka belajar percaya, pasti ada namanya proses pendewasaan. Pertama kali percaya Kristen, apa sih kira-kira yang membuat mereka percaya? Biasanya adalah tentang takut masuk neraka. Karena mungkin tadi kan dibilang sama penginjil yang datang, kalau kamu tidak percaya, kamu binasa. Oke. Jadi biasanya di sini adalah kelompok orang yang takut banget masuk neraka. Kalau yang ini udah dibilangin tapi nggak takut masuk neraka. Buat kelompok pertama yang tidak percaya, mereka nggak terlalu peduli tentang neraka, surga. Apa sih itu? Nggak takut. Mereka tuh ngerasa itu cuman buat-buatan agama-agama doang. Mereka hidup seperti nggak ada kehidupan lagi setelah ini. Pokoknya mereka hidup suka-suka aja. Tapi kemudian ada kelompok kedua, kelompok yang takut. Kalau mati nih kemana ya? Masuk neraka ya? Lantas, orang-orang ini selain takut masuk neraka juga biasanya hidup untuk mencari berkat Tuhan. Karena kalau mereka Kristen, mereka berpikir mereka dapat keselamatan, mereka bisa dapat berkat Tuhan, mereka bisa dapat kekayaan, dan segala macamnya. Datanglah penginjil. Penginjil, ya mereka nonton YouTube lah gitu ya. Penginjilnya bilang gini, Kristen gak seperti ini. Ke kelompok yang kedua, Kristen gak seperti ini. Kalau Kristen cuma cari berkat Tuhan, bukan Kristen. Kristen yang sejati itu. Nah, Kristen yang sejati itu, Kristen yang berani meninggalkan dunia. Kristen yang sejati itu, Kristen yang fokusnya pada perkara yang di atas. Kristen yang mencari kekekalan lebih daripada harta dunia. Oke. Kelompok yang percaya ini mendengar berita tadi, tapi lantas terbagi dua. Ada kelompok yang tetap stay di sini, ya karena mereka intinya tetap, tuh pendeta sesat tuh. Apaan sih? Sosok rohani banget. Kalau saya mah nggak bisa begitu. Saya mah ya emang masih duniawi, ya kenapa? Biarin, namanya juga saya manusia. Saya memang tidak sempurna, ya kenapa? Biarin aja, emang saya manusia, ya terserah saya lah. Urusan saya, hidup-hidup saya. Yang penting saya Kristen, saya sudah percaya. Saya pasti selamat. Saya tidak mungkin masuk neraka. Penginjilnya datang lagi bilang, kamu baca Alkitab. Jadi Kristen kalau nggak baca Alkitab begini. Kalau kamu baca Alkitab, kamu tahu. Kerajaan sorga bukan milik mereka yang Kristen, tapi milik mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Kehendaknya adalah hidup dalam kekudusan, rendah hati, dan segala macam, bleb, 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 bleb. Oke, ini adalah kelompok Kristen yang tetap menjadi anak-anak walaupun sudah bertahun-tahun mendengar ajaran Injil. Mereka tertinggal di level ini. Tapi ada sebagian yang merespon di level yang berikutnya. Inilah, di tempat inilah kebanyakan kita berada. Seharusnya. Karena kita dengar Turut ID, seharusnya kita kebanyakan ada di tempat ini. Di kelompok ini adalah kelompok orang-orang yang tidak lagi memikirkan yang penting saya kaya di dunia, saya dapat berkat ini, berkat itu, enggak. Kelompok ini mindsetnya cuma satu, mau pulang ke rumah Bapa di sorga, titik. Kekekalan, titik. Pokoknya surga, titik. Dunia tinggalin, surga, titik. Walaupun masih berproses, pokoknya mereka ada di kelompok ini. Bapak Ibu, menyenangkan ya, kalau kita merasa kita sudah ada di akhir perjalanan kehidupan kekristenan. Dari awalnya tidak mendengar, kemudian didengarkan Injil, lalu kita merespon, kemudian kita bertumbuh dewasa, ini Kristen anak-anak, dikasih pengajaran yang dewasa, dijelaskan bahwa Kristen itu bukan tentang berkat, atau tentang mujizat-mujizat, betul. Tapi ada yang lebih dari itu, kekekalan, perkara yang di atas, dan lain sebagainya. Sepertinya menyenangkan kalau kita berada di level ini. Tapi bagaimana kalau kita coba naik satu level lagi?
Kita coba naik satu level lagi. Penginjil yang tadi masuk ke kelompok yang pertama. Kan dia bilang, percaya Yesus, kalau tidak percaya Yesus binasa. Wih, ada yang percaya. Percaya Yesus, jangan cuma cari berkatnya. Yesus itu yang diikuti teladan karakternya, kehidupannya. Fokusnya hanya pulang ke rumah Bapa di sorga. Kekekalan, kekekalan, kekekalan. Langit baru, bumi baru. Wis, ada yang merespon. Bagaimana kalau kelompok yang ini didatengin lagi sama si penginjil, lalu dijelaskan satu hal yang terakhir. Seharusnya terakhir. Dijelaskan begini. Kamu sudah belajar banyak. Ke kelompok yang ketiga ya. Kamu sudah belajar banyak. Kamu sudah belajar mengenal dan percaya tentang Tuhan Yesus. Kamu sudah belajar bahwa hidup dalam kekristenan bukan tentang mencari berkat. Bukan tentang harus dapat mujizat. Kamu sudah belajar bahwa surga, kekekalan, langit baru, bumi baru, itu tempat tujuan yang kita tuju bersama-sama. Tapi bagaimana kalau saya katakan kepada kamu hari ini, bagaimana kalau tidak ada surga dan tidak ada neraka? Masihkah kamu mencintai Tuhan, menyembah Tuhan, seperti yang kamu lakukan sekarang? Saya tidak mengatakan tidak ada surga dan tidak ada neraka. Tentu itu hal yang sangat jelas ada. Tetapi permasalahannya adalah, ini pertanyaan yang tidak mudah, ya namanya naik kelas. Ingat gak sih momen ketika kita memutuskan dari tidak pernah mengenal Injil, lalu mendengar Injil, lalu memutuskan untuk, saya rasa saya mau jadi Kristen. Itu momen yang besar dan tidak mudah. Kita ambil langkahnya. Ingat gak momen ketika kita sudah jadi Kristen, tapi entah Kristen apa itu, didatengin sama penginjil atau kita mendengar di YouTube atau dimanapun, Kristen gak begitu, Kristen modelnya gak begini, Kristen itu hidupnya hanya untuk kerajaan surga, hidup itu hanya untuk kekekalan, langit baru, bumi baru. Kita ambil langkah itu untuk, iya aku gak mau lagi deh hidup untuk diriku sendiri, aku mau hidup untuk kekekalan. Jadi ini bukan sesuatu yang mudah. Ketika kita berpikir kita sudah di puncak, tapi ternyata masih ada satu level. Level ini adalah untuk orang yang bisa menjawab pertanyaan. Tapi jangan terburu-buru dijawab. Ini bukan tentang cepet-cepetan jawab atau bener-beneran jawab. Oh iya, saya masih sembah Tuhan, saya masih cinta Tuhan. Ini bukan tentang itu. Ini udah benar-benar ngomongin kedalaman hati. Kalau tidak ada surga, tidak ada neraka, masih gak kita bangun pagi cari Tuhan? Masih gak kita lakukan apa yang kita lakukan hari ini? Masih gak kita berjuang untuk hidup kudus? Jangan cepet-cepet langsung jawab. Namanya belajar tuh jangan langsung menggebu-gebu, pelan-pelan dulu. Dan berpikir. Saya ajak, ini saya mulai lupakan kelompok 1, kelompok 2. Saya ajak kelompok 3 ini. Duduk pelan-pelan, ambil dulu teh manisnya. Kita makan kue dulu, relax. Dan kita mulai mempertimbangkan. Tahu gak? Kalau tidak ada surga dan tidak ada neraka. Artinya, apapun yang kamu lakukan dalam hidup ini, salah tidak akan dihukum, benar juga gak dapat apa-apa. Bayangin, please banget tolong bayangin. Saya tahu otak kita langsung berpikir, wih surga tuh ada. Iya saya paham banget deh, beneran deh. Masalahnya adalah, ini akan sangat membantu kita. Bayangkan, kalau apapun kesalahan yang kita lakukan, tidak akan dihukum. Setelah itu, kebaikan yang kita lakukan juga nggak akan dapat hadiah. Kita cuma akan mati terus menghilang. Nggak ada hukuman, nggak ada hadiah.
Ih, ngomongnya kok gitu? Iya, dengerin dulu. Bayangkan, masihkah kita berlaku seperti ini kalau setiap kelakuan jahat kita tidak lagi dihukum, tapi tetap menyakiti hati Tuhan ya tetap. Tuhan tetap ada. Tuhan tetap sakit hati ketika kita ngelakuin kesalahan, tapi Tuhan gak akan hukum apapun. Dan buat orang-orang yang baik juga Tuhan gak akan kasih berkat apapun, gak akan kasih surga, gak ada apapun. Pokoknya ya Tuhan ada, tapi ya seperti Bapak kita aja. Itulah kenapa pertanyaan ini penting. Kita sering berpikir, saya sudah hebat, Pak. Saya sudah dengar banyak pendeta dan saya ini sudah di akhir, Pak. Saya ini sudah ada di level kekristenan yang paling sempurna. Pokoknya saya ini fokusnya hanya kekekalan, Pak. Sorga, Pak. Ya, kalau kita membandingkan diri sama kelompok ini, kita memang paling tinggi. Tapi coba bayangin ya, satu hari di rumah ada 2 orang anak. Cuk. 2 orang anak. Papanya pulang kerja. Yang satu nih adiknya datang. Papa, sini aku pijitin kakinya, kaos kakinya aku bukain, Pak. Ini, Pak, tehnya, Pak. Ini, Pak, ayo, Pak, dipijitin. Oh, yo, Pak, Papa gimana hari ini kerjanya, Pak? Pokoknya dia nggak mau apa-apa, nggak mau minta mainan, nggak mau apa. Papa bilang, kamu kenapa, nak? Kamu mau dapat mainan ya? Enggak. Aku cuma mau tinggal di rumah besar istana itu, Pak. Istana yang Papa punya. Aku mau nanti kalau aku udah besar, aku jadi pewaris, ahli waris kerajaan Papa. Aku pengen satu hari aku tinggal di istana. Di istana Papa. Aku pengen, Pak, tinggal ada di sana, Pak. Nggak salah sih. Tapi kalau misalkan papanya bilang, oh iya Papa kemarin bangkrut. Nggak ada lagi istananya. Oh nggak mungkin Papa bangkrut. Papa kan bos segala bos. Yang maha kaya, yang maha hebat. Nggak mungkin Papa bangkrut. Saya tahu Papa udah janji sama saya pasti ada di sana. Iya sih. Tapi istana yang kamu maksudin nggak seperti yang kamu bayangin loh. Itu bukan tentang harta-hartanya. Tapi di situ, oh udah Pak. Papa udah janji. Papa bilang tanahnya dari emas. Temboknya dari permata. Pokoknya mulia hebat. Aduh Pak aku udah pengen banget ada di sana. Nggak salah sih. Terus datang kokonya. Kokonya bilang, Dek, udah sini main sama Koko dulu dah. Diajak main. Nah di situ Kokonya jelasin. Kamu tahu gak? Yang paling bahagia itu bukan nanti kita ada di istana sini, istana situ, kita ada di sorga, di mana lah, di istana Papa apa segala macam. Yang paling enak itu, yang penting ada Papa, ada Mama, ada keluarga kita. Udah, itu udah cukup. Nggak usah istana emas, perak, permata, berlian, udah. Kita tinggal nih di rumah sederhana banget. 4L. Lu lagi. Tapi ada Papa, ada Mama di situ, cukup. Tapi kok aku kan pengen bisa terbang. Hah? Iya, di istana Papa kan katanya kita pakai tubuh yang baru bisa terbang. Terus kita bisa, pokoknya indah, bahagia, tidak pernah terpikirkan oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga. Aduh, aku ingin bahagia. Iya, apa sih artinya? Kamu tinggal di tempat yang tanahnya emas, pintunya permata, bisa terbang, nggak tua-tua, nggak mati-mati. Kalau di situ, kamu cuma fokusnya tempat itu. Mulai paham bahwa ternyata kekristenan yang paling akhir itu memang bukan untuk semua orang. Akhirnya dari kelompok ini, yang tadi didatengin penginjil terus dia bilang, Kristen itu bukan tentang kekekalannya, bukan tentang surganya, bukan tentang langit baru bumi barunya. Iya itu rumah kita,
Tapi apa artinya rumah kalau orang-orangnya nggak ada di situ? Apa artinya rumah? Apa artinya tuh lantai emas? Kalau kamu ternyata di situ, di lantai emas itu, kamu fokus gosokin emasnya. Tapi papa kamu biarin aja sendirian. Di ruangannya yang maha sendirian. Maha kudus, maha sendirian. Akhirnya sebagian orang di kelompok ini tetap maunya di sini. Karena mereka berpikir nggak bisa. Yang penting saya pengen masuk surganya. Tapi sebagian yang pilihan itu mulai berpikir, iya juga ya, selama ini saya berbuat baik, selama ini saya melakukan hal-hal yang mulia, buat apa sih? Supaya saya masuk surga ya? Karena saya takut masuk neraka ya? Atau sebenarnya memang karena saya seneng ngelakuinnya, dan saya tahu kalau saya lakuin yang benar, papa saya di surga juga seneng. Kristen yang paling tinggi itu nggak ngomongin lagi tentang kerajaan surga, nggak lagi ngomongin tentang kekekalan, tapi ngomongin tentang hubungan sama Sang Pencipta. Ini tuh bukan sesuatu yang mudah, tapi saya akan coba permudah dengan cara yang paling baik. Makanya khotbahnya hari ini nggak akan panjang, karena saya maunya benar-benar simple, to the point, masuk. 4 kelompok ini punya ciri khas masing-masing. Kalau dilihat dari jumlahnya kelihatan paling banyak tuh kelompok yang sini. Kelompok ini, kelompok yang paling banyak ini, kelompok yang mendengar Injil, tapi memilih untuk tidak mau percaya. Ciri khas mereka adalah plusnya, mereka biasanya lebih mudah sukses dan berhasil di dunia. Walaupun juga banyak yang gagal, tapi mereka lebih mudah untuk sukses karena mereka bisa menghalalkan segala cara. Walaupun mereka satu hari sudah punya kesuksesan, mereka tidak akan pernah merasa sukses. Karena sukses itu kan tipu daya ya. Mana pernah bisa sukses, berapa banyak sih sukses itu, berapa hebat berhasil itu. Setelah berhasil, mau berhasil lagi. Ya begitu terus. Tapi intinya mereka adalah orang-orang yang kalau di sosial media, pokoknya hidupnya paling happy deh. Nah, udah ini. Kelompok yang ini, Kristen. Oke, ini tadi bukan Kristen. Ini Kristen. Kristen yang ini cukup banyak. Kita kasih label sederhana, Kristen berkat dan Kristen kutuk. Kristen berkat dan Kristen kutuk ini pokoknya mereka melakukan apapun, tujuannya adalah mendapat berkat, menghindari kutuk. Mendapat berkat, menghindari kutuk. Pokoknya nggak mau dapat hukuman, yang penting dapat hadiah. Ya, usaha lebih lancar bersama Yesus. Saya tidak cinta dunia, ya Tuhan. Saya tidak cinta dunia, saya cinta Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Tuhan tolong bikin toko saya laris, biar punya banyak cabang. Tapi katanya tidak cinta dunia. Ya sudahlah ya. Pokoknya mereka ada di sini. Ciri-cirinya begitu. Mereka pokoknya di mana-mana dikit-dikit puji Tuhan, haleluya, darah Tuhan Yesus memberkati ini biar berlimpah-limpah menjadi terus. Positifnya, mereka bukan tipe orang yang menghakimi. Jarang, walaupun ada. Ini kan bukan semuanya, tapi kebanyakan mereka nggak terlalu menghakimi. Mereka lebih menerima, karena biasanya mereka ini yang prinsipnya ngomong, kita semua ini manusia berdosa. Kita nggak bisa lah sempurna. Kita udah jalanin aja, biar Tuhan yang sempurna. Kita dapat berkat yang sempurna saja. Nah udah, tepat di sini. Tapi kalau kelompok yang ini, kelompok Kristen. Apa namanya ya? Tadi mau bilang Kristen, sudahlah. Ini adalah kelompok Kristen yang benar-benar. Kelompok Kristen yang benar-benar, mereka mulai mengerti bahwa bukan tentang berkat hidup itu. Positifnya, mereka cari Tuhan bukan untuk berkatnya. Positifnya, mereka belajar firman lebih serius karena mereka mau mengenal Tuhan lebih banyak. Positifnya, mereka berusaha berjuang hidup kudus. Positifnya, mereka suka doa pagi, doa malam, baca Alkitab. Mereka suka dengerin khotbah di YouTube.
belajar firman, mereka berusaha rendah hati, mereka berusaha menghidupi buah-buah roh. Negatifnya, mereka suka berantem sama kelompok yang ini. Kamu sesat tahu? Kristen tuh nggak begitu. Kristen itu harusnya kekekalan. Yang kelompok ini bilang, kamu sesat tahu? Kok kamu nggak bisa sih punya karunia menikmati? Negatifnya dari kelompok Kristen yang benar-benar benar, seringkali mudah menghakimi. Merasa kamu ini nggak bener, Kristen yang bener tuh begini, kamu nih, aduh kamu lagi, kamu nggak bener, kamu juga begitu banyak dosanya, kamu ini juga nggak mau berubah-berubah, aduh kamu ini menghujat Roh Kudus, jangan-jangan kamu nih. Kelemahannya lebih mudah menghakimi. Kalau ada yang salah, das, habis. Tapi beruntung Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada di tempat ini mendengar khotbah ini, maka Truth ID tidak berhenti di kelompok yang ini. Tidak mau berhenti di kelompok yang ini. Kita mau naik ke level di mana level yang kalau Om Eras bilang, yang kuingini engkau saja. Yang kuingini engkau saja. Engkau Tuhannya. Bukan kerajaannya, bukan yang kuingini surga saja, bukan. Yang kuingini engkau saja, engkaunya. Kelompok yang tadi hebat sekali dalam pembelajaran firman, berjuang hidup dalam kekudusan, tapi sayang sekali kelemahannya adalah sering banget mudah jatuh dalam penghakiman. Menghakimi orang jauh lebih mudah. Kalau kelompok yang ini, yang Kristen berkat, positifnya mereka tidak menghakimi orang, lebih menerima banyak orang. Ayo silakan join, Tuhan baik. Oh, God is good, all the time, God is good. Tapi ya udah begitu aja hidupnya. God is good, tapi tetap ngelakuin yang no good. Tapi God is good, ya udahlah. Tapi kelompok yang terakhir, ini kelompok yang berusaha belajar bahwa kekristenan bukan lagi tentang surganya, kekristenan bukan lagi tentang takut masuk nerakanya, kekristenan adalah tentang hubungan antara kita dengan pencipta, antara kita dengan Tuhannya. Kekristenan tentu hidupnya harus kudus. Tidak perkara duniawi yang dicari, tapi juga tidak menghakimi orang yang bersalah. Orang yang bisa merangkul orang-orang yang salah di luar sana, sampai akhirnya orang-orang itu entah mereka sengaja atau tidak sengaja melihat cerminan Tuhan dalam diri kita. Tuhan yang ketika melihat perempuan berzina tidak merasa najis atau merasa jijik. Tapi Tuhan bilang, pergi, kamu jangan berbuat dosa lagi. Tuhan yang ketika diludahin wajahnya, dipukul ketika kepalanya ditutup, lalu kemudian Tuhan bilang, Bapa ampuni mereka karena mereka nggak tahu yang mereka perbuat. Bukan orang yang menghakimi satu sama lain. Bukan orang yang hidupnya dalam dunia. Yang fokusnya senang, enak. Bukan. Orang yang tahu bahwa Kristen itu ada harga yang harus dibayar. Tapi mereka juga sadar bahwa berapapun mereka bayar harganya, nggak akan pernah terbeli keselamatan itu. Dan Kristen yang tidak mengandalkan dirinya sendiri. Kristen terakhir, itu Kristen yang nggak lagi bingung. Apakah perbuatan baik saya menyelamatkan? Mereka nggak lagi bingung dengan pertanyaan itu. Mereka adalah Kristen buah-buah roh yang sangat sadar bahwa kalau ditanya, mereka kalau yang kelompok ini berdebat nih, kamu, kita hidup anugerah. Yang ini, kamu anugerah. Perbuatan baik, kekudusan. Ini semua kan berproses belajar ya. Terus mereka bilang, sekarang saya tanya,
Perbuatan baik menyelamatkan tidak? Kelompok kayak ini bilang, tidak, tapi kita harus berbuat baik. Ya kalau tidak menyelamatkan, kenapa harus berbuat baik? Kelompok terakhir, kelompok yang jadi penengah, datang terus bilang gini. Kalian sering berlomba-lomba bertanya, apa yang menjadi akar keselamatan? What is the root of salvation? Apa akar keselamatan? Anugerah Tuhan atau perbuatan baik? Atau keduanya? Tapi kalau keduanya, nggak bisa. Itu namanya anugerah plus-plus. Tapi kita tetap harus berbuat baik dong. Masa kita berbuat seenaknya? Terus begitu. Loh, kita ini manusia, berdosa, tidak sempurna. Ya terserah lah, kita mau ngelakuin apa, yang penting kita bertobat. Yang ini, loh bertobat bukan begitu. Bertobat itu kita benar-benar berubah dan tidak berbuat dosa lagi. Loh, tapi ya ada. Akhirnya kelompok terakhir ini adalah kelompok yang menjadi penengah dan berkata, kalau kalian berdebat tentang akar keselamatan, apakah akarnya itu dari anugerah atau perbuatan baik? Sudah jelaslah jawabannya. Akar keselamatan adalah anugerah dan inisiatif Tuhan sendiri. Usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula. Itu semata-mata keselamatan usaha Tuhan. Loh, tapi kan kita juga berbuat baik. Kamu tahu gak? Kenapa kamu banyak berdebat? Karena kamu selama ini berpikir, kalau kita sudah diselamatkan, kita harus berbuat baik. Padahal, sebenarnya, kalimat yang lebih tepat adalah, kalau kamu sudah diselamatkan, kamu pasti berbuat baik. Kalau kamu tidak berbuat baik, kamu belum diselamatkan. Karena perbuatan baik itu, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesetiaan, kejujuran, itu semua adalah buah dari keselamatan. Buah dari anugerah itu. Kalau yang tadi berdebat, anugerah yang menyelamatkan. Enggak, tapi kita tetap harus berbuat baik, kita harus tetap berjuang dalam kekudusan. Kamu tahu gak? Kalau kamu masuk dalam proses keselamatan, kamu sadar bahwa Tuhan yang begitu hebat mau turun jadi manusia, dan kamu menerima keselamatan yang dari Dia, perbuatan baik itu akan mengalir sebagai buah keselamatanmu. Jadi pertanyaannya bukan, kalau misalkan saya tidak berbuat baik, saya hidup suka-suka saya, tapi saya sudah dibaptis, saya Kristen, saya tetap selamat kok. Kelompok terakhir menjawab, kalau kamu sudah diselamatkan, kamu tidak akan hidup terus-menerus dalam dosa. Tapi kalau saya sudah diselamatkan dan saya terus-menerus hidup dalam dosa, emang gimana? Artinya kamu belum diselamatkan. Maksudnya gimana sih? Aduh, kamu ini. Gini ya, kalau kamu udah makan, kamu pasti kenyang. Kalau kamu tidak kenyang, makan kamu belum cukup. Tapi kalau saya makan terus yang banyak tapi nggak kenyang-kenyang, gimana? Berarti kamu makan angin, kamu nggak beneran makan. Oke. Jadi hari ini, kesimpulan sederhananya adalah, kita belajar ada 4 tahap dalam kehidupan. Biasanya ini saya sebut tahap 0, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tahap 0 ini artinya memang mereka udah mendengar tapi nggak mau, ya udahlah, 0 potul. Peace. Cuman tinggal 3. Yang ini Kristen yang mula-mula banget. Pokoknya kita cari berkat Tuhan, berkat. Naik level. Yang penting kekekalan, yang penting kerajaan sorga, yang penting langit baru, bumi baru. Tinggalkan dunia, fokus perkara yang di atas. Tapi kalau mau lengkap dan sempurna, maka fokusnya bukan lagi tentang surga, bukan lagi tentang neraka. Kalau kita lakukan segala sesuatu, karena memang itu mengalir dari hati kita, menjadi natur kita. Kalau Bapak Ibu ada di Truth ID, kita ngajak Bapak Ibu ada di kelompok yang ini. Tapi Bapak Ibu, kita masuk ke dunia nyata nih ya. Kan tadi dunia imajinasi saya aja. Masuk dunia nyata nih. Di dunia nyata, daging kita nih, tubuh kita nih, itu punya keempat-empatnya. Masih ada bagian dari diri kita yang ingin hidupnya laknat banget gitu. Masih pengen dosa banget, yang parah-parah banget gitu. Yang gak kepikir kesombongannya, yang gak kepikir hawa nafsunya, yang gak kepikir kebohongannya. Waduh, pokoknya masih banget deh ada nih yang ini nih. Walaupun
terpencil, walaupun ngumpet, tapi dia masih ada. Juga masih ada bagian dari diri kita yang ada di kelompok ini. Pengen juga Tuhan berkatin dong usaha saya. Saya sudah hidup baik, sudah hidup benar. Ya Tuhan tolong dah. Ini bagaimana jalanan kehidupan saya kok begini, tolong Tuhan. Juga masih ada kok prinsip kita yang fokus saya yang penting masuk surga. Masuk surga. Masuk surga. Kekekalan. Tapi per hari ini mulai muncul pikiran kita dan semakin kuat. Ternyata kekristenan tentang hubungan ya. Bukan tentang surga, bukan tentang berkat, bukan tentang kenikmatan, tapi tentang hubungan kita sama Tuhan. Selama ini hubungan saya sama Tuhan seperti apa? Jika surga dan neraka tidak ada, masihkah kita mencintai Tuhan? Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami telah mendengar firman-Mu, Tuhan. Tuhan, kami mau berproses benar-benar punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Tuhan, kami manusia yang sangat lemah, penuh dengan kebodohan, kecerobohan, kenajisan. Tuhan, kami mohon ampun. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah membenci kami, sekalipun kami sudah memberikan semua alasan untuk membenci kami. Dan kami menyisakan Engkau 0 alasan untuk mencintai kami, Tuhan. Engkau tidak lagi ada alasan untuk mencintai kami yang jahat ini, tapi Engkau tetap mencintai kami, karena Engkau adalah Tuhan, Bapa kami, Ayah kami, Pencipta kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Cinta-Mu selalu tetap bagi kami. Pimpin sisa hidup kami, Tuhan, biar boleh menyenangkan Engkau. Terpuji nama-Mu. Amin. Tuhan memberkati.